warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mati gak deh? Bisa mati gak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kemudahan dalam hidup kita, walaupun kadang-kadang menurut kita itu susah. Padahal dari situlah mulainya kemudahan. Cuman karena kita kadang-kadang melupakan nikmat-nikmat Allah, akhirnya kita merasa susah. Insyaallah pada malam hari ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan surah Maryam ayat ke-51. Mudah-mudahan sampai ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Sadaqallahul azim. Setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Quran itu imma perintah atau larangan atau cerita orang-orang sebelum kita atau kabar gembira tentang surga atau ancaman yang berkaitan dengan neraka dan penghuninya. Sekitar itu. Kemudian ada yang berkaitan dengan ayat-ayat akidah, yang berkaitan dengan ayat-ayat ibadah, yang berkaitan dengan ayat-ayat akhlak, berkaitan dengan ayat-ayat yang mengatur semua kehidupan manusia dari sebelum diciptakan sampai masuk surga atau neraka, lengkap. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-51 surah Maryam ini, setelah berbicara tentang keluarga Zakaria alaihissalam, keluarga Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim, kemudian ada perintah wadkur, itu perintah. Ulama fikih mengatakan kalau perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, itu perintah. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam
Wadkur, perintahnya adalah ceritakan dengan jelas. Kepada siapa menceritakan? Tentu kepada umat beliau. Wadkur, ceritakan dengan jelas fil kitab, di dalam ini Al-Quran, Musa, tentang Nabi Musa. Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan cerita Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Innahu kana mukhlasa. Karena Nabi Musa itu yang pertama adalah manusia yang dipilih oleh Allah sebagai contoh untuk kebaikan. Wa kana rasulan, dan juga dia adalah seorang utusan yang tentunya membawa misi yang sangat agung. Rasulan, nabi ya. Di samping dia rasul, dia juga menjadi nabi, menjadi contoh. Itu diantara alasannya. Nah, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu, makanya banyak sekali cerita Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena kehidupan beliau yang begitu panjang dan bisa berubah 180 derajat. Coba kita lihat. Salah satunya kalau kita membuka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas di dalam Al-Quran. Surah Al-Qasas banyak sekali menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Mulai beliau lahir, kemudian beliau tumbuh menjadi seorang pemuda, kemudian beliau kawin, kemudian beliau kembali lagi ke Mesir, dan bagaimana janji Allah terbukti kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita melihat surah Al-Qasas itu latar belakang turunnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi sangat sedih meninggalkan kota Mekah, sedih, sehingga Rasulullah SAW saking sedihnya itu tak ucap, jangan bahasa kita, bahasa bacanya tak ucap. Apa kata Rasul? Wallahi, kata Nabi, bersumpah, innaki ahabbu baladillahi ila qalbi. Nabi itu ucapnya, demi Allah, kota Mekah, wahai kota Mekah, semua kota yang ada di dunia, yang bahasa kita itu, kota Mekah ini yang paling aku cintai, kata Nabi. Tapi diperintahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa? Walaula anna qaumaka akhrajuni ma kharajtu. Kalau seandainya penduduk Mekah ini tidak mengusirku, kata Nabi, aku tidak akan keluar. Ini sudah diceritakan oleh Waraqah ketika Nabi menerima wahyu pertama Iqra, pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, dibawa oleh Siti Khadijah kepada keluarga beliau yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab Nasrani Muslim asli, belum lagi bercampur, sehingga dibawa ke sana, dijelaskan pada Siti Khadijah supaya Nabi menjelaskan kepada Waraqah. Mau jalan Waraqah apa?
hadzal namusul ladzi anzalallahu ala Musa. Oh, kalau gitu ceritanya, yang datang kepadamu di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril, utusan Allah, seperti pernah datang kepada Nabi Musa. Sehingga Waraqah mengatakan, seandainya nanti saya hidup ketika kaummu mengusirmu, maka saya akan membelamu mati-matian. Saat itu Nabi bertanya kepada Waraqah, "Arukhriji ya qaumi?" Kalau begitu nanti aku akan diusir oleh kaum. Waraqah menjelaskan, ma'ata nabiyun, tidak diutus seorang nabi kecuali kaumnya yang tidak mau beriman berusaha untuk mengusirnya. Ini nabi diperintah karena diusir. Surah Al-Qasas itu yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa ini, Allah ingin menjelaskan kepada Nabi, kamu disuruh hijrah. Nabi Musa pun pernah lari dari kota Mesir ke Madian. Ya, karena dia dikejar oleh tentaranya Fir'aun ketika setelah dia membunuh orang Kipti di saat dia membela seorang golongannya dari Bani Israel. Nah, di ayat Allah ingin ceritakan mulai Nabi Musa lahir. Al-Quran menceritakan bagaimana. Kalau Paul tahu ulang lah, pernah mendengarnya, Al-Quran langsung menceritakan apa kata Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di ayat ke-7 mulai surah Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami beri wahyu. Wahyu di sini kata orang pada ilham, karena tidak ada nabi itu seorang perempuan. Tidak ada nabi itu perempuan. Jadi wahyu di sini maksudnya ilham kepada ibunya Musa alaihissalam, an ardi'i. Kan kondisinya waktu itu arahan pada COVID lagi itu. Kalau COVID kemarin itu kita takut dengan penyakit. Ya, kalau zamannya itu setiap ada keluarga Bani Israel yang melahirkan, langsung diambil bayinya dan dipotong lehernya, dilempar ke laut. Bayangkan nih. Yalah. Sehingga ketika Ummi Nabi Musa melahirkan, kalau kita melihat ayat ini, an ardi'i, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu beliau, ardi'i, susui dia, disuruh menyusui. Jadi ibu itu disuruh menyusui anaknya. Kalau dari kedokteran itu banyak perbedaannya tuh. ASI ibu yang setelah melahirkan dia luar biasa itu. Wa idza khifti alaihi, kalau kamu takut anakmu itu dibunuh oleh Fir'aun, fa'alqihi fil yam. Nanti kalau takut dibunuh Fir'aun, maka lemparkanlah dia ke laut. Nah, biasanya kalau takutan itu disimpan hilang. Nah, kita takutan duit hilang, disimpan hilang. Mau takutan duit hilang, timbang ke jalan, kira-kira takutan lah. Nah, ya, ini bahasanya berarti bahasa Al-Quran itu. Wa idza khifti alaihi, kalau kamu takut wahai ummi Nabi Musa, fa'alqihi fil yammi, maka lemparlah dia ke laut. Ya, kalau kita takutan barang hilang pasti dijaga, disimpan gitu lah. Ini kan tidak disuruh melempar kalau. Nah, kita menyadari bahasa Al-Quran ini. Kenapa anak kecil dilempar di laut? Nanti ini nanti yang dilempar itu bukan Nabi Musanya, tapi tabutnya, jukung
yang terbuat dari kayu, itu dulakan kayu. Nabi Musa dibuat ke situ lagi itu yang dilempar. Ini bahasa balaghahnya Al-Quran ya. Bahasa kita ini juga balaghahnya. Ini jurang kalau di Hulu Sungai itu nyenak ya, timba jukung. Jukung itu nama banyo anak Arab. Abah itu menyuruh timba jukung. Jukung kan timba banyonya lah. Itu halnya itrakul mahal iradatil hal kalau dalam bahasa yang balaghah itu. Iyalah, pernah ada yang jukung anak Arab tuh timba mau jukung ya. Ada lagi timba banyo, timba jukung. Ya lah, paham lah yang jukung lah. Sapa? Karena orang bagian di Hulu Sungai jadi tahu pada itu jukung. Itu namanya dalam bahasa balaghah. Ini yang ditimbai ini bukan Nabi Musanya, tapi tempatnya. Anunya ini ditimbai. Perintah ada, perintah Pak yang khifti alaihi fa'alti, itu perintah Allah. Kalau sudah perintah itu sami'na wa ata'na. Mau nikah takut, tak lempar mau nikah takut kalau sungai. Kemudian itu namanya perintah. Kemudian ada larangan. Bagus pada bahasa Al-Quran. Wala takhafi, jangan merasa takut. Wala tahzani, dan jangan bersedih wahai Ibu Musa. Larangan enggak? Disuruh melempar tapi jangan sedih. Coba. Inna kata Allah, ini bahasa Al-Quran turut taukid. Sesungguhnya kami radduhu ilaiki. Alasannya itu, alasan perintah itu disampaikan. Jangan takutan, jangan sedih jika melemparkan anak ikan ke sungai atau ke laut itu. Sungai ini adalah bahasanya itu. Karena sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu. Disuruh melempar tapi dipadahkan alasan. Kami pasti mengembalikan. Pasti inna radduhu, kami pasti mengembalikan. Itu aja ada. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan dia nanti akan menjadi rasul. Kabar gembira ada. Kesedihan Nabi ibu Nabi Musa itu disampaikan dengan kabar gembira. Jangan takutan, jangan bahasa gitu. Ini kena anak ikan nih, kami kembalikan loh ikan, dan ini akan menjadi seorang rasul. Nabi kita begitu sedih meninggalkan kota Mekah waktu hijrah. Allah turunkan ayat di dalam surah itu. Ustaz, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'an. Surah Ustaz. Ingat, belum kalian pas hilang suara. Ini boleh apa-apa nyebut sedih. Kata Allah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih meninggalkan kota Mekah, janji Allah sama dengan janji Allah kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah yang menurunkan kepada Al-Qur'an la radduka ila ma, pasti akan mengembalikan ke tempat kelahiran. Jaminan. Kalau sudah jaminan dari Allah selesai adalah. Nah, jaminan pejabat bisa jangan diingat. Ya bisa pada ingat. Intinya apa? Untuk membuat tenang hidup kita. Karena hidup itu kan mencari ketenangan gelap. Ketenangan dunia akhirat. Coba kita lihat nanti Nabi Musa lari dari Mesir, kemudian pindah lagi kembali lagi ke Mesir berapa tahun? Menjadi mahar kawin itu 8 sampai 10 tahun ya Allah.
dikawinkan dengan seorang perempuan, maharnya bekerja 8 tahun. Kalau kamu mau menyempurnakan jamin Tuhan 10 tahun. Menjalani usaha terlebih janji 10 tahun. Nah itu gimana Al-Quran itu. Setelah itu kembali ke mana? Ke Mesir. Bahkan memboyong istri. Nah, tadinya keluarnya dikejar-kejar. Ya Pak. Nabi kita begitu keluar dari Mekah, terjadi yang namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Berapa tahun? Tahun ke-8 kalau tidak salah. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun keempat ada yang mengatakan tahun kelima perang Khandaq. Tahun ke-6 Sulh Hudaybiyah. Tahun ke-7 ada yang mengatakan tahun ke-8 pembebasan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Berapa tahun? 8 tahun. Nabi keluar dari kota Mekah pun dalam bersembunyi-sembunyi. Ya kan? Nabi Musa lari dikejar. Ya kan? Melarikan diri. Nah, itu ada kesamaan gitu para nabi ya. Coba kita tadabburi satu-satu. Ya Allah. Kata ulama, dalam benak kita firman Allah yang mengatakan fa'alqihi fil yammi, maka lemparkanlah dia ke laut. Kira-kira itu tingkat keselamatan lebih tinggi atau tingkat lamasnya lebih tinggi? Kira-kira diantar di dalam peti dari kayu. Nabi Musa ditaruh di sana, kemudian ditaruh di air. Tingkat keselamatan itu lebih tinggi atau memang tingkat tenggelamnya lebih tinggi kira-kira? Tenggelamlah. Ada yang mengatakan tergantung ya Pak. Kalau kapalnya kuat lebih tinggi tingkat keselamatan. Hari kita kapal lagi lah. Ini tabut itu peti yang diulas sederhana. Berarti tingkat tenggelam lebih tinggi. Ya lebih tinggi itu tingkat tenggelamnya. Tapi kok bisa selamat? Kenapa kira-kira? Karena dilindungi oleh Allah. Kalau perintah itu kita lakukan, kadang-kadang dalam benak kita ini banyak mudaratnya, umpamanya lah, harus ada waninahnya. Tapi kalau sudah perintah, Allah pasti tidak membiarkan. Allah pasti menjaga. Anda orang kada wani naik pesawat, hendak turun haji, duit cukup, awak sehat. Artinya kewajiban haji itu sudah masuk. Perintah wajib haji sudah masuk. Tapi karena imannya lemah, kada kuat bahwa Allah kalau memerintahkan itu Allah menjaga, takutan mengukur. Ya lah. Pas ini naik lagi pas kubur. Nah, saudara itu hanya dhon dengan Tuhan dan kada baik disuruh juragan Tuhan. Jadi kalau Allah yang menghendaki, yang kada masuk akal itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Wah, ya. Tidak mungkin. Ya. Kalau Allah berkehendak, asal kita taat aja, itu bisa terjadi. Ini kada yakin benar sudah. Karena Allah tuh punya tentara, punya pasukan yang kita banyak kada tahu. Ya, pasukan Allah itu banyak. Kita kada sadar. Pasukan Allah itu bisa angin, ya bisa. Coba kita pada sadar. Tuhan yang bisa menjaga langit dan bumi yang kuat itu kada runtuh.
Ya. Dan laut yang atau air yang dalam yang bisa menenggelamkan. Nah, ada kaitannya apa dengan kisah Firaun kan? Karena Nabi Musa ini berawal dari air ceritanya, ya Pak? Ya Pak, berawal dari di air di laut tadi di sungai. Jadi air itu bisa menolong orang saleh dengan perintah Allah, bisa mencelakakan orang zalim dengan perintah Allah. Barangnya sama, tapi fungsinya beda, tergantung siapanya. Tergantung siapanya. Bahkan bisa mengantarkan Nabi Musa ke dalam istana air tadi. Gara-gara air bisa menyampaikan Nabi Musa ke dalam istana. Gara-gara air keluar Firaun dari istana, tenggelam dalam air. Tenggelam dalam air. Jadi kalau kita melihat air itu bukan hanya segerau ini baju buat lima, catat kita ingat ini. Kalau ada ini, kalau di kita masih meninggalkan. Kalau di Padang pasir ini lebih berharga dari separuh kerajaan Ujar Harun Ar-Rasyid. Lebih berharga dari separuh kerajaan. Ketika Harun Ar-Rasyid itu kan diceritakan beliau itu suka berburu. Beliau suka berperang mengarungi padang pasir. Satu saat beliau berkemah di padang pasir di perjalanan. Beliau minta air kehausan. Dia penasihat spiritualnya bahasa kita tuh lah. Yang ulama nih, wahai ambil wahai khalifah. Seandainya piang dalam kehausan dan akan mati kehausan, kemudian ada yang menjual air segelas, berapa kira-kira harganya? Kata Harun Ar-Rasyid, saya akan beli dengan separuh kerajaan saya. Separuh. Padahal kekuasaan Harun Ar-Rasyid itu luas, bukan hanya Saudi, luas. Sehingga kalau bang pulang dia imbah minum pada awal keluar. Dia Harun Ar-Rasyid menyuruh pulang separuh kekuasaanku, asal kamu keluar. Nah kita hari-hari katanya. Hari-hari kan minum keluar. Cuman kadang-kadang kita kada sadar. Nang bisa sadar itu orang nang kena prostat. Ya lah. Minum nyaman bagaimana mengeluarkan bepaksa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Karena prostat itu penyakit orang 60 tahun ke atas. Belum dari sini banyak dia sudah 60 tahun ke atas. Nah pernah merasakan tuh, ya Allah. Beberapa hari yang lalu lagi orang dari Ustaz kita, Ustaz saya ada usia naparin, ujar dulu, jadi kadang-kadang keluar masuk rumah sakit ini, aja kalau ada dia malamnya kan apa kami kadang rawat rumah paksa bawa anak-anak ke rumah sakit dulu, kadang kami. Itu mau kami seringnya mana masuk komisi kalau bacaan, keluarnya kalau bacaan, bahkan ada kalau mau basuhan, ya lah, ada banyak, tapi di sini kan ada, di sini kan ada komisinya, soalnya duduk di sini. Tadi malam biasa. Jadi begitu kita melihat air itu sadar, mau air ini memang bisa sebab menyelamatkan orang dan bisa sebab menenggelamkan orang. Air ini memang bisa membawa paksa kenapa kami. Dia bayangkan. Wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami pasti kata Allah akan mengembalikannya kepadamu wahai Nabi Musa dan dia akan dijadikan sebagai salah seorang rasul.
sampai terlihat oleh orang-orang yang ada di istana Fir'aun. Istana Fir'aun pinggir sungai, pinggir sungai. Untung orang di rumah di pinggir sungai itu kurang berenangnya doang. Ya lah, kemarin mengisahkan di mana tuh Kalapan Hajjami Abdullah Tawaan seorang sugih isi kurang berenang di belakang rumah yang orang kampung di orang sugih kan isi rumah ada kurang berenang di orang kampung di kampung itu orang berenangnya berapa kali. Nah, bangun sungai di rumah kan kalau berenang sampai ke istana Fir'aun dan menjadikan hati istri Fir'aun begitu melihat Nabi Musa senangnya luar biasa. Tapi begitu hendak disusukan, Nabi Musa tidak mau membuka mulutnya. Karena tadi sebelum dilempar atau ditaruh di air, Allah mengatakan ardi'i, susui dia. Dia sudah merasakan susu ibunya, air susu ibunya. Begitu sampai ke istana Fir'aun, dibawakan nang Tuhan sampai nang Agung, kira-kira itulah Allah. Supaya menyusui Nabi Musa tidak mau membuka mulutnya untuk disusu. Jangan matur tuh ya. Nah, skenario Allah skenario. Sehingga Nabi Musa nanti mau menerima muka mulutnya ketika ketemu dengan ibu beliau. Nah, kalimat inna radduhu ilaiki itu kami pasti akan mengembalikannya kepadamu wahai ibu Musa. Itu ada salah satu komentar dari para ulama mengatakan begini, yakin, kalau kita yakin dengan janji Allah, maka janji Allah itu pasti akan terjadi. Ini contoh banyak dibuktikan oleh kawan-kawan kita tuh. Belum pernah ketemu seseorang, aku kalau ada duit di sini, duit yang ada di kantong nih, kalau boleh dikatakan tuh 100% kuat aku juru malu kebayang. Aku yakin kalau aku memberikan 100 kira datang 1 juta. Dan itu beberapa kali di sini terjadi karena ya yakin. Namun kita ini kan kada yakin karena belum sering kita nih kalau kita apa karena kada yakin kita nggak pernah ketemu. Ada cerita kejadian di Arab sana. Seorang ibu hidup dengan seorang anak perempuan dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Jangan bahasa kita sini, baris itu tinggal gasan sekali memasak aja lagi. Gasan sekali makan. Kalau di sana roti. Jadi adonan apa ngarannya roti itu apa ngarannya? Tepung lah. Tepungnya tuh gasan sekali makan. Begitu ada orang mengetuk rumah, minta baru makan, kalau makan diminta makan. Ujar anak-anak dulu namanya, dulu kita ujar kita, mau kita dulu ini kita aja bisa. Ujar anak-anak, Allah pasti membalas, pasti mengganti.
Yakin? Berdoa sudah, pasti Allah ganti. Yang bahasa kita orang manja tuh kada berapa wasilnya. Datang sakaluan kan, entah dari mana siapa. Nah, itu karena keyakinan. Yakin itu gimana datangnya? Iman. Kekuatan iman. Nah, kekuatan imannya. Nah, lain. Karena orang iman lain. Ini kekuatan kepercayaan kita kepada Allah. Nah, ibu Nabi Musa setelah perintah dilakukan karena yakin Allah pasti akan mengembalikan keadaan cara buat lagi. Walaupun secara akal kita tadi air itu lebih menenggelamkan, lebih baik disimpan di dalam kamar Nabi Musa itu lah daripada di dalam. Tapi sudah dari Allah itu berbeda. Nah, kadang-kadang kalau kita sekali pikir tuh, kayaknya kan itu. Insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi yang bisa kita ambil poin yang pertama apa kira-kira ya? Yang pertama adalah setiap perintah Allah kalau kita lakukan pasti akan membawa positif dalam kehidupan kita, walaupun pahit, walaupun bertentangan dengan akal kita tuh terima. Ya kalau anak menjaga itu mesti jangan di laut taman itu, karena tingkat keselamatannya lebih kecil daripada itu secara akal. Ya secara akal terus kemudian Allah itu berbeda. Kira-kira itu yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dimudahkan, diberi taufik dan hidayah memahami ayat-ayat Allah, baik pun ayat-ayat yang tertulis ataupun ayat-ayat yang kita lihat setiap hari, setiap saat dalam kehidupan ini akan menyadarkan kita dan semakin menambah hati kita itu dekat kepada Allah dan iman kita semakin kuat. Tolong mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum